سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا حبيبنا قرة أعيننا مولانا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين sebadan kaula ta'zimi rahmatan kaula walyaki Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Muzakkir Nafi'i Aba Muzakkir, sebadan kaula ta'zimi rahmatan kaula walyaki Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Abdul Mujib Hasan Aba Mujib, sebadan kaula ta'zimi rahmatan kaula walyaki Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Syaqiqi Ismail Amin Khalil, sebadan kaula ta'zimi rahmatan kaula muljaki Hadratal Mukarram Kiai Asrar, Kiai Mahrus beserta sejepon para kiai baik dari Fikir ataupun saya dari luar Fikir, Namera, Kelis dan daerah-daerah selain sejukan badan kaula ta'zimi rahmatan kaula muljaki. Tak lepas juga dan seterusnya tretan pengurus MWCNU serta seterusnya para pengurus sebadan kaula ta'zimi rahmatan kaula muljaki beserta stegepon dialik tre santreh baik santri al-muhajirun ataupun tre santreh dari luar sejukan badan kaula ta'zimi rahmatan kaula muljaki. Cek Indonesia jangan tuh Indonesia di streaming mereka. Berperan Cek Indonesia. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmatul Islam, yang kedua juga nikmat yang agung yaitu nikmat syaraful intisab wal intima ila hadhihi jam'iyah al-mubarakah, jam'iyah Nahdlatul Ulama, harasahallahu taala wa adamaha fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Karena itu dalam kesempatan ini yang pertama saya minta maaf, insya Allah dalam kesempatan ini tidak akan ikut membedah kitab Kak Dinto, lo biasa terbentur boleh namanya lebih ini boleh. Insya Allah tidak akan ikut membedah kitab Kak Dinto. Jadi saya dalam kesempatan ini hanya sedikit memberikan apa-apa tek-mete jangan turun lagi. Tek-mete nih sebone malai makin apa yang disampaikan oleh kedua pemateri inti Kak Dinto, Lora Asror, sarang Lora Mahrus bisa seru dan bisa panas sesuai harapan lagi. Sepertama badan kaulah nikmat cek rajinnya bisa dimaki dan sarang pencenas saja bisa tatap muka dengan kalian semua hadirin malam ini sebagai satu kenikmatan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, laula mujalasatul akhyar wal qiyam bil ashar makhtartul baqa'a fi hadhihi dar. Seandainya tanpa dua perkara di dunia ini, yaitu mujalasatul akhyar, berkumpul duduk bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, para alim, para ulama. Yang kedua adalah al-qiyam bil ashar, tanpa sholat tahajud, sholat witir di malam hari, maka kata Imam Syafi'i, makhtartul baqa'a fi hadhihi dar, maka aku tidak akan memilih untuk hidup di dunia ini. Nikmat cek rajin, alhamdulillah. Kedua juga nikmat an-nazar ila wujuh nayrah, dapat melihat pada wajah-wajah, semua wajah-wajah Kak Dinto yang sangat bercahaya. Kenapa bercahaya? Walaupun jadaran. Insyaallah al-wujuh tatanawwar bi anwaril ilm, wajah-wajah yang bercahaya dengan cahaya-cahaya ilmu. Artinya tidak akan mengutip hadis
man nazara ila wajhil alim dan lain-lain, karena hadis-hadis kak dintok mutakallam fih bainal muhadditsin, beda sengaja hadis, beda sengaja dhaif, beda sengaja maudhu. Akan tapi saya ingin mengutip satu kutipan maqalah salah satu ulama, dikutip oleh al-Imam al-Muhaddits al-Hafidz Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengutip dari salah satu ulama bernama Imam Ja'far bin Sulaiman. Qala Ja'far bin Sulaiman, qal Atabu berkata, Imam Ja'far bin Sulaiman, inni idza wajadtu fi qalbi qaswah ghadawtu fa nadartu ila wajhi Muhammadin ibni Wasi'. Yang artinya, kata Ja'far bin Sulaiman, aku ini punya kebiasaan apabila mendapati hatiku ini sudah mengeras, sudah kaku, butuh siraman rohani. Apa yang dilakukan beliau? Lo entar ada pengajian, lo ngidingakin apa bentar. Ghadawtu, aku berangkat, fanazartu ila wajhi Muhammad bin Wasi', aku melihat wajah guruku saja. Entar ada dalam kiainya, celing dari luar. Lo masuk, kayak usaha selabat. Celing dari luar. Artinya apa? Ngeces abe. Artinya keras, kosong, butuh siraman, kena celing le cokok. Cukup dengan melihat wajahnya kiai, wajahnya syekhnya, bisa menghilangkan qaswah atau qasawah dalam hati, kerasnya hati. Karena itu nikmat yang begitu besar malam ini kita bisa melihat wajah-wajah hadhil wujuh an-nayyirah bi anwaril ilm, wajah-wajah yang sangat bercahaya dengan cahaya-cahaya ilmu. Alhamdulillah. Yang ketiga, singkat saja karena saya malam ini hanya sebenarnya hanya dipasrai oleh Kiai Ismail untuk sambutan saja Ki. Nanti dalam kesempatan Kak Dito apa namanya live-nya? Tahu salah. Dalam kesempatan ini tugas saya, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah tugas utama saya adalah tugas teknik bahwa kitab yang kita bedah malam ini, yang akan dibedah oleh para lora karito, lorang situ punya larolaran. Larolarannya adalah kitab yang sangat luar biasa, ditulis oleh muallif yang sangat luar biasa, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Sebagai pengantar perlu diketahui, semua kitab Syekh Al-Buti ini kitab yang luar biasa. Oleh karena itu saya ada cerita dari guru saya langsung, gus saya, orang saya di Yaman, yang baru beberapa waktu yang lalu datang di Indonesia, yaitu Sayyidi Habib Salim bin Syekhina Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Beliau Sayyid Salim putra Habib Umar ini pernah diminta oleh salah satu santri Darul Mustafa, kalau nggak salah dari Eropa atau dari Amerika seperti itu, untuk les privat ingin ngaji kitabnya Syekh Buti. Akhirnya Sayyid Salim, oke, siap, tapi tunggu dulu, ana musyawarah sama walidi, sama abah ana Habib Umar tentang apa kitab yang beliau sarankan, apa yang akan dibaca. Akhirnya Sayyid Salim bermusyawarah, ya, minta isyarah pada abahnya, yaitu Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Kemudian Habib Umar berkata, usi bi qiraati jami kutub Syekh Al-Buti kulliha min ghairi istitsna. Yang artinya Habib Umar memerintahkan dan mewasiatkan untuk membaca semua kitab-kitab Syekh Al-Buti tanpa pengecualian. Semuanya. Oleh karena itu kita bersyukur sosok Syekh Buti satu orang saja ini, semua karya-karyanya begitu kompleks. Seperti yang diterangkan oleh Kiai Ismail tadi, kitab Cinta-Cintaan Badah. Meskipun pada dasarnya kitab Mamuzen Kalito bukan karya Syekh Buti, karya seorang sastrawan namanya Ahmad Al-Khani, tapi diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Syekh Al-Buti. Ketika banyak orang salah memahami tentang makna jihad, banyak kelompok-kelompok radikal, orang-orang teroris itu benar-benar ada. Akhirnya Syekh Al-Buti berusaha untuk meneruskan pemahaman itu dengan menulis kitab Al-Jihad fil Islam. Begitupun juga dalam berbagai bidang. Dalam kitab tasawuf, Syekh Buti punya kitab yang juga cukup fenomenal, yaitu Al-Hikam Al-Aqra'iyah Syarah wa Tahlil. Salah satu syarah kitab Hikam,
syarah tasawuf dengan bernafaskan kitab kontemporer. Luar biasa. Kalau salah Pak Jilid atau oleh Majid. Dalam fikih juga begitu. Syekh Al-Buti juga banyak memiliki karya-karya fikih kontemporer yang sangat luar biasa. Salah satu epon Kak Linto kitab Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah 2 jilid. Sangat penting dibaca, sangat bagus dijadikan rujukan untuk permasalahan-permasalahan kontemporer selain kitab-kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam akidah juga beliau memiliki kitab-kitab luar biasa seperti Kubra Al-Yaqiniyat Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah dan lain-lain. Dalam kitab falsafah juga banyak. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah juga Fiqhus Sirah An-Nabawiyah juga merupakan salah satu kitab Syekh Al-Buti yang terbaik. Dan juga kitab-kitab yang lain. Semoga kita semua mendapatkan berkah beliau. Amin. Kitab yang kita bedah malam ini, kitab Dawabitul Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah, juga merupakan kitab yang sangat penting yang berkaitan dengan fikih dan usul fikih, dan juga mengambil tema yang sangat menarik karena memang sebenarnya harus kita pahami bahwa latar belakang pembahasan yang diambil Syekh Buti ini adalah pembahasan yang sangat darurat, berangkat dari realita banyak orang-orang yang melakukan atau memberikan fatwa-fatwa syadzah, yang memberikan fatwa-fatwa melenceng dari syariat, berangkat dari asas tidak bermadhab, berangkat dari asas kebebasan mencampurkan semua madhab, berangkat dari asas ada mutaqayyud di madhabin minal madhahib al-mu'ayyanah, tidak memilih satupun madhab. Nah, karena itu ini juga merupakan salah satu aliran yang bahaya, baik yang paling kanan ataupun yang paling kiri ada. Karena aliran anti madhab ini baik dari kelompok liberal itu ada, ya, berangkat dari pemahaman ini juga banyak pendapat-pendapat fikih dalam tanda kutip fikih yang melenceng. Begitupun juga yang paling kiri tadi ya, yang paling kanan juga ada kelompok-kelompok radikal, ya, kelompok-kelompok garis keras yang kemudian berangkat dari pemahaman ini, pemahaman anti madhab, kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang sangat berbahaya yang insya Allah akan saya sebutkan contoh-contohnya. Oleh karena itu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti juga dalam kitab lain menulis satu kitab yaitu Al-Madhabiyah hiya akhtar bid'atin tuhaddidu syari'ah al-islamiyah. Dia mengatakan bahwa tidak bermadhab, anti madhab adalah bid'ah yang paling berbahaya yang bisa mengancam syariah al-islamiyah. Kalau tidak salah ini ngerot pendapat-pendapatnya Nasiruddin Al-Albani, salah satu ulamanya Wahabi, karena Wahabi ini memang dua aliran ya. Aliran yang bermadhab seperti yang di Saudi ini, Bin Baz, Utsaimin dan lain-lain, itu orang-orang Wahabi yang bermadhab Hambali, meskipun tidak benar-benar Hambali. Dan juga ada Wahabi yang aliran Nasiruddin Al-Albani. Wahabi yang Al-Albani ini tidak bermadhab, bahkan membid'ahkan madhab dan mengharamkan orang untuk bermadhab. Oleh karena itu banyak keluar fatwa-fatwa aneh dan fatwa-fatwa nyeleneh. Oleh karena itu sekali lagi tata-tata sepada Molja, kitab ini bedah kitab malam ini yang akan disampaikan oleh dua pemateri jangan sampai gak fokus, jangan sampai gak konsen. Mobil khusus dari alih tantretan, tresantrek, saja muhajirun catat manfaat-manfaat, faedah semuanya dicatat. Perlu diketahui juga bahwa sesulit apapun, meskipun kita tidak paham tentang faedah ilmu atau faedah yang kita dapatkan dari para guru, harus kita nikmati. Dia kaji penyaman. Oleh karena itu ada beberapa abiyat bait syair disampaikan oleh Al-Imam Jarullah Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf ketika beliau menafsirkan ayat innallaha la yastahi ayat riba ba'salamma ba'udatan fama fawqaha. Beliau menyebutkan beberapa bait syair kalau tidak salah. Awalannya sahari litamtihil ulumi ala dhuli min wasli ghaniyatin wa tibi'inaki wa sariru aqlami ala awraqiha ashha wa ahla min mudamati saqiha. Artinya dari Imam Zamakhsyari baaban ketika malam lo teh merangkum ilmu yang kita pelajari
merangkum ilmu yang kita pelajari, ini semua kata Imam Zamakhsyari lebih nikmat, lebih lezat, lebih nikmat daripada ajending nek binek biduan ajoget. Wa inaki, lebih lezat daripada luk-luk cewek. Dan saya merasakan itu. Ngomong mana geluk cewek? Ngomong mana lain? Bait yang kedua, kita dari mana? Bait yang kedua, wasariru aqlami lihalli awisatin. Salah ya. Wasariru aqlami lihalli awisatin. Ashha wa ahlamin mudamati saki. Baban kak Dito ketika noles bolpen, suara noles bolpen kak Dito jauh lebih nikmat untuk lihat awisatin, untuk memecahkan suatu permasalahan, jauh lebih nikmat, jauh lebih nikmat, lebih lezat daripada min mudamati saki, daripada mabuknya orang-orang yang minum khamr. Orang-orang yang minum khamr itu merasakan kenikmatan yang kita rasakan ketika memecahkan satu permasalahan yang sulit, ilmu yang sulit jauh lebih nikmat. Oleh karena itu kan perlu diketahui bahwa yang ditulis Syekh Buti Dawabitul Maslahah fi Syariah al-Islamiyah ini juga berangkat dari apa? Dari realita banyak penyimpangan dengan dasar anti mazhab, dengan dasar pengakuan ijtihad. Banyak orang-orang ngaku ijtihad, ngaku mujtahid, ya, mengaku bahwa kebebasan untuk membuat hukum itu milik setiap orang. Juga pemahaman yang sangat berbahaya, karena memang di zaman dahulu dakwah ijtihad, pengakuan ijtihad itu ditolak oleh para ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengaku ijtihad, ya, itu ada, tapi ditolak meskipun dulu zaman dahulu yang mengaku ijtihad itu orang-orang alim. Saya ambil contoh yang paling masyhur, yang mengaku ijtihad, mengaku mujtahid dan mengaku mujaddid dalam satu waktu, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Dalam banyak kitab-kitabnya, beliau Al-Imam Suyuti ini mengaku bahwa beliau ini wasala atau balagha ila darajatil ijtihadil mutlaq. Ini beliau ini bisa seperti Imam Syafi'i, Imam Malik. Dia itu cuma ikut mazhab Syafi'i ta'adduban saja. Adab sawas gitu. Pengakuan dari orang sekelas Imam Suyuti, bukan hanya mengaku mujtahid, beliau juga mengaku mujaddid. Karena Imam Suyuti ini ngarang nazaman namanya Tuhfatul Muhtadin fi Asma'il Mujaddidin. Ada di kumpulan Al-Hawi lil Fatawi, fatwa-fatwanya Imam Suyuti menyebutkan semua mujaddid. Abad pertama Umar bin Abdul Aziz, abad kedua Syafi'i, abad ketiga Ibnu Suraij, abad keempat Al-Baqilani atau Asy'ari, abad kelima Al-Ghazali. Sampai semua abad, sampai abad ke-9. Abad 9 itu abadnya Suyuti sendiri. Ketika sampai abad 9, beliau mengatakan wahadhihi tasi'atul mi'ina qad atat wala yukhlifu mal hadi wa'at, yang artinya ini abad 9 sudah masuk, sudah datang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, karena Allah sudah berjanji. Artinya dalam satu hadis Nabi bersabda, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah, innallaha yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha. Akan selalu ada mujaddid setiap akhir abad. Dan beliau berkata, waqad rajautu annanil mujaddidu laha wa fadlullahi laisa yujhadu. Yang artinya nih abad 9 sudah masuk, mujaddidnya siapa? Mujaddidnya anak sendiri. Anak harap anak ini mujaddidnya. Dengan dakwah seperti ini, sa'alim Imam Suyuti, alim lughah, fiqih, hadis, semuanya hafiz minal hufaz, ditolak oleh para ulama, ya, tidak diterima dakwah ijtihadnya. Apalagi dengan orang-orang yang sekarang, karena ini dakwah ijtihad terus berlangsung setiap zaman itu pasti ada orang-orang yang mujtahid. Di Yaman saja juga ada. Di Yaman, ya, di masa ratusan tahun yang lalu juga, ya, tapi gak terlalu lama, ada ulama hadis, ulama fikih, Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, sahib Nailul Awtar, yang ngarang Nailul Awtar itu juga beliau dalam kitabnya Adabut Talab wa Muntahal Arab ngajak orang semua berijtihad. Nah, ini dakwah yang ini ajakan yang sangat berbahaya, ya. Ajakan yang apa? Yang bisa membuat fatwa-fatwa aneh-aneh dan nyeleneh seperti yang sekarang ini. Oleh karena itu,
orang-orang yang dulu-dulu saja, alim-alim saja, ya, ketika mereka membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya bisa berbahaya, apalagi ketika zaman Ampun Rosak ketika ditone kayak gitu. Oleh karena itu banyak di setiap negara di Timur Tengah itu ya tokoh-tokoh yang mengajak ijtihad dan semua hasilnya nihil, hasilnya adalah fatwa-fatwa yang aneh dan nyeleneh seperti Yusuf Al-Qaradawi dan lain-lain. Oleh karena itu contohnya juga yang paling ala sabilil mithal sebagai percontohan salah satunya kitab Fiqhus Sunnah. Banyak di perpustakaan di Indonesia, di pesantren-pesantren juga kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Gak usah dibaca kitab seperti ini. Kenapa? Karena manhajnya tidak jelas. Madhabnya apa? Di mukaddimahnya sudah bilang bahwa kitab ini disusun atas dasar sunnah, bukan atas dasar madhab muayyan tertentu. Seakan-akan memberikan kesan bahwa madhab 4 ini tidak ikut sunnah. Gitu. Oleh karena itu sebagian masyayikh kita di Hadramut di Yaman ketika Sayyid Sabiq ini nulis Fiqhus Sunnah dikomentari oleh sebagian habaib kita di Hadramut bahwa ini bukan kitab ini, hadal kitab laisa bi fiqhis sunnah bal huwa fiqhus sinah. Sunnah artinya sunnah kanjeng Nabi, mun sinah artinya la ta'khudhu sinatu wala naum, ngantok artinya. Ada fikih ngantok. Paham? Kenapa setiap hukum yang dijelaskan tidak jelas ini madhab apa? Kocak, ini madhab yang paling sesuai dengan sunnah. Seakan-akan madhab 4 ini tidak sesuai dengan sunnah. Ini kan pemahaman yang sangat berbahaya. Oleh karena itu pintu ijtihad seperti ini yang kebablasan ya, orang-orang yang paling kiri yaitu orang-orang liberal dan orang-orang yang paling kanan, orang-orang radikal selalu membuat fatwa-fatwa aneh dengan dalih maslahat dan mafsadat. Buat fatwa aneh karena ada maslahat, buat fatwa aneh karena ada mafsadat dan lain-lain. Sebagai contoh, ada seorang perempuan tokoh muslimah di Amerika namanya Aminah Wadud, pernah viral di zamannya ya. Karena apa? Karena berfatwa bahwa perempuan boleh jadi imam sholat Jumat. Bukan hanya berfatwa, bahkan dipraktekkan. Aminah Wadud ini sholat di gereja ya. Sholatnya bukan di masjid, sholat di gereja, dia jadi imam, makmumnya laki-laki semua. Kenapa? Ada maslahatnya apa? Untuk meyakinkan orang, karena perempuan banyak didiskriminasi. Dalam Islam perempuan ini banyak didiskriminasi, dizalimi, hak-haknya tidak disetarakan dengan laki-laki. Biar setara, sholat harus sama. Laki-laki bisa jadi imam, perempuan juga bisa jadi imam. Aneh nih kayak gini. Jajal keker imam bine. Apa ya tapi? Sebagai contoh yang lain yang berangkat juga dari pemahaman akan mafsadah dan masalah yang salah, fatwa-fatwa dari ulama-ulama Wahabi, Rabi al-Madkhali, Muqbil al-Wadi orang Yaman ya, dan Nasiruddin al-Albani, yang mereka semua berfatwa ya biwujubi hajmil kubbah an-nabawiyah wa ikhrajil qabri syarif minha, bahwa kubbatul khadra di Masjid Nabawi harus dihancurkan. Makam Nabi harus dikeluarkan dari tempatnya. Kenapa? Karena mereka melihat selain itu bid'ah, mafsadahnya juga luar biasa. Kenapa? Orang bertabarruk, orang istighosah di sana. Ini bisa membuat syirik makam Kanjeng Nabi, membuat orang banyak syirik. Oleh karena harus dihancurkan, makam dikeluarkan, dikubur di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Berangkat dari apa? Berangkat dari pemahaman akan mafsadah dan masalah yang salah. Kak Dinto. Jadi yang paling liberal ada seperti Aminah Wadud, yang radikal juga ada kayak orang-orang Wahabiyah itu. Ada juga fatwa dari ulama Suriah, bukan ulama ya, orang yang diulamakan di Suriah, namanya Ghafir Al-Qasimi. Ghafir Al-Qasimi pernah mengeluarkan fatwa bagi orang-orang Islam di Amerika, karena orang-orang Islam di Amerika ini masjid sedikit, orang Islam sedikit, orang Islam banyak berkumpul di hari longgar saja, yaitu hari Minggu. Jadi Ghafir Al-Qasimi berfatwa bahwa untuk di Amerika sholat Jumat boleh dipindah ke hari Minggu. Ada tokoh di Mesir juga bernama Jamal Al-Banna, berfatwa dengan alasan maslahat dan juga untuk menolak mafsadah, bahwa boleh berciuman laki-laki perempuan belum menikah selama sudah diikat ikatan pertunangan. Fatwa dari Imam boleh kayak gitu. Tapi kak Dinto sebut lagi fatwa khariqah lil ijma' wal mukhalifah lin nusus asharihah. Fatwa-fatwa yang memang melawan konsensus para ulama dan menentang teks-teks
Quran ataupun hadis yang sangat sharih. Dan contoh yang terakhir juga banyak fatwa-fatwa yang sekarang dikutip dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Al-Hafidz Ibnu Taimiyah perlu diketahui bahwa beliau memang seorang min hufadzil hadis, tapi dalam fikihnya banyak pendapat-pendapat yang syadzah, khariqah lil ijma', salah satunya yang juga sudah difatwakan di Saudi, selain fatwa tahrim ihtifal bil mawalid, tahrim syadzir rihal ila al-qabri syarif dan lain-lain, juga fatwa thubutul mahramiyah birada'il kabir. Dalam semua madhab ya rodok kalitok orang bisa jadi mahram ketika disusui, minimal orang yang disusui kalitok apa? 2 tahun lagi, haula ya. Maksimal 2 tahun. Dalam madhab lain Hanafi dan Maliki kata sama, lebih dari madhab dari Syafi'i, tapi menambil kaler 2 tahun 6 bulan kalau kalian di madhab Hanafi. Dalam madhab Maliki 2 tahun 1 bulan 2 bulan lebih gak apa-apa. Nah, Ibnu Taimiyah berfatwa dan fatwa ini diamalkan di Saudi sebagai alasan mafsadah dan maslahat. Dengan alasan mafsadah dan maslahat, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang ketika nyusu sudah besar tapi masih nyusu, maka orang yang nyusu ini tetap bisa jadi mahramnya. Difatwakan di Saudi dengan alasan mafsadah dan maslahat. Kenapa? Karena banyak tren di Saudi orang-orang kaya ya yang punya sekretaris perempuan. Punya sekretaris perempuan sama lajnah fatwa di sana difatwakan haram. Al-ikhtilat. Ikhtilat dan ikhtilat diharapkan. Dalam arti satu kantor bosnya sama sekretaris perempuan berdua haram. Akhirnya nyari solusi. Solusinya apa? Solusinya difatwakan juga sama lembaga yang fatwa yang sama. Kalau biar halal jadi mahram dulu. Sekretarisnya ini dijadikan mahram. Gimana caranya? Khamsaratu'at diminum. Kan fatwa yang berbahaya tekannya mah. Oleh karena itu rekan penting memahami apa itu standarisasi tentang masalah dan mafsadah. Jadi kan tahu apa cek penting. Insyaallah akan dipanjang lebarkan, secara panjang lebar dibahas tuntas oleh Rasrul Salam Ramah Harus Kahinto. Juga yang paling penting yang terakhir dan kalau makanya mau bisa terus usah mencetak kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi itu alim. Tapi perlu diketahui manhajiyat hufil waktu tidak jelas. Yusuf Al-Qaradawi Kak Dito yang banyak dijadikan rujukan dalam Basul Masail, manhajnya tidak jelas. Madhabnya apa? Coba. Gak jelas. Selain itu juga beliau ini tokoh hizbi, orang politik, orang Ikhwanul Muslimin. Banyak fatwa-fatwanya yang untuk kepentingan partainya saja. Mempolitisasi agama. Kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah banyak berangkat dari fatwa-fatwanya Yusuf Al-Qaradawi. Bahkan tidak dipungkiri wafatnya Sayyidi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu tidak lepas dari fatwanya Yusuf Al-Qaradawi sendiri. Karena ada satu muqabalah wawancara di TV ya, di YouTube tuh ada videonya dengan putra Syekh Buti, Dr. Taufik Ramadan Al-Buti, di mana Dr. Taufik ini mengisyaratkan dan mengiyakan bahwa yang membunuh ya, tokoh orang-orang yang membunuh Syekh Al-Buti ini berangkat dari fatwanya Yusuf Al-Qaradawi yang memfatwakan bahwa Bashar al-Assad, pemimpin Presiden Suriah, halal darahnya, boleh dibunuh, dan beserta semua orang, baik jajaran pemerintah, rakyat biasa, dan ulama yang membela Bashar al-Assad boleh dibunuh. Jelas fatwa yu'addi ila safkid dima. Fatwa apa seperti ini? Semua fatwa-fatwanya Yusuf Al-Qaradawi yang seperti ini, fatwa-fatwa politiknya juga berangkat dari itu, berangkat dari masalah, mafsadah, masalah, mafsadah. Enek tarekat karena memang istilah masalah dan mafsadah ini kayak itu bersifat apa? Punya murunah, punya terlalu fleksibel, terlalu elastis, bisa ditarik kemana-mana. Harus ada standar yang jelas, maslahat itu yang sesuai dalam syarat apa, mafsadah itu apa. Karena itu moga insya Allah dalam pembahasan malam ini bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, panjang lebar. Yang belum jelas makin bisa bersesi tanya jawab lagi bisa ada sesi tanya jawab dari Kak Sawas dari Butet Kaula orang Latin yang mengabarah billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.